Sorry, di video kali ini saya mau share dari pengalaman yang benar-benar saya alami sendiri ketika gagal bayar di Akulaku. Di sini saya bukan cuma ngomong doang, ini ada buktinya, chat penagihannya juga ada, nanti saya tampili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rumah Pintar Rohil. Akhir-akhir ini banyak pertanyaan dari teman-teman kita mengenai Akulaku, terutama mengenai yang gagal bayar itu banyak banget. Aduh, bukan apa-apa ya, kadang saya itu bingung lihat pertanyaan dari teman-teman kita. Ada yang bilang katanya sudah telat 3 bulan, 5 bulan. Saya itu bingung mau nanggapinya, mau sedih apa ketawa. Lawang saya juga nunggak. Nih lihat, terlambat 565 hari. Kita yang diutang itu cukup santai aja guys, biar yang ngasih utang itu yang repot. Jangan gede, sacaran dari mana ini. Tapi memang iyalah, buat teman-teman yang benar-benar belum bisa bayar cicilan, nggak usah dipaksa apalagi sampai hutang lagi di aplikasi lain untuk nutupinya. Jangan ya guys, itu bahaya. Gali lubang tutup lubang bukanlah solusi, malah ini adalah awal dari kehancuran. Kita itu cukup cuek aja atau muka tembok, kalau bahasa Inggrisnya apa ya, rai gedek. Jadi perlu diketahui korban pinjol itu kebanyakan adalah orang-orang yang terlalu baik. Dalam arti orang-orang yang terlalu maksain untuk bayar, walaupun sebenarnya belum sanggup nih, tapi dipaksa aja. Makanya sampai ada yang depresi dan ada juga yang mengakhiri hidupnya. Jadi di sini saya bukan mau menghasut untuk tidak bayar hutang. Ya namanya hutang ya harus dibayar. Tapi kalau sekarang belum sanggup, ya udah nggak usah dipaksa, nggak usah dipikirin kali. Jadi awal saya mulai telat bayar di Akulaku itu dulu bukan karena nggak punya uang ya guys. Sebenarnya ada, cuma kalau dibayarkan ya saya jadi nggak bisa beli rokok. Enggak. Jadi gini, dulu itu pernah nggak sengaja saya nonton di YouTube, katanya stop bayar hutang di Akulaku. Yang punya hutang di Akulaku nggak usah dibayar. Nah setelah nonton itulah saya mulai males bayar di Akulaku ini guys. Kemudian barulah masuk telepon-telepon dari DC, ada yang neror lewat WA juga. Ternyata yang pernah saya tonton di YouTube itu nggak seindah yang kita bayangkan guys. Jadi saya mikirnya gini, kok bisa ya mereka ngomongnya gampang gitu? Apa mereka nggak pernah ngerasain? Apa cuma tahu teorinya aja? Bisa aja kan guys ngambil materi dari Google atau postingan orang di Facebook. Soalnya mereka itu nggak ada nunjuki, ini loh buktinya saya juga pernah telat bayar. Tapi ya terlepas dari itu semua, semoga yang saya pikirkan ini salah ya guys. Karena dokter juga nggak harus pernah sakit dulu baru bisa ngobatin orang. Ini tergantung mindset masing-masing aja. Selama yang diomongin ada manfaatnya, monggo diikuti. Oke, kembali ke topik. Jadi di sini saya mau cerita apa adanya dari mulai resiko yang saya alami, jumlah bunga dan dendanya berapa, serta solusi saya menghadapi masalah telat bayar di Akulaku selama 561 hari. Jadi resiko pertama yang saya alami itu banyak telepon masuk dari nomor-nomor yang nggak dikenal. Termasuk ada yang getter-getter Jakartanya itu guys. Itu nggak saya angkat, saya blokirin nomor-nomor yang nggak dikenal. Kemudian ada yang nagih melalui WA juga. Untuk yang datang ke rumah itu sampai sekarang nggak ada. Mungkin karena pas di WA itu selalu saya balesin ya guys. Saya balasnya gampang aja sih, malah ada yang saya ajak curhat. Ini bisa dilihat bukti saya balesinnya. Nah buat yang ngalami ditagih seperti ini juga nggak usah takut. Bisa dibaca ini chat saya sama DC-nya. Jadi intinya kalau balas chatnya itu guys, jangan sampai dijanjiin mau bayarnya kapan. Kalau kalian bilang besok atau entah tanggal 12, ya besok atau tanggal 12 itu kalian ditagih lagi. Atau bisa-bisa kalian didatangi ke rumah. Jadi ini adalah salah satu trik yang bisa kalian pakai ketika balas WADC itu nggak usah takut. Ya udah nggak apa-apa mau dibalas terserah, nggak dibalas ya nggak apa-apa. Untuk resiko selanjutnya yang saya alami ketika gagal bayar di Akulaku ini. Ketika saya mau kredit mobil itu agak sulit. Bukan langsung nggak bisa kredit mobil ya guys, bukan. Cuma kalau pas mau kredit mobil itu harus ngasih DP yang agak tinggi. Nggak bisa kita itu pakai DP rendah ataupun DP promo itu nggak bisa. Kemudian untuk denda bunganya di sini, untuk yang pay later dulu saya ada beli barang dengan cicilan 12 bulan. Dan itu per bulannya 242.500. Ini tinggal 2 bulan lagi ya guys. Jadi 242.500 dikali 2 totalnya 485.000. Dan sekarang jadi 533.600.
Jadi denda dan bunganya itu sekitar 48.600. Ini masih murah sih bunganya. Kemudian untuk yang pinjaman, saya dulu itu pinjamnya tanggal 1 April 2022, pinjamnya itu 500, sekarang jadi 830.000. Jadi bunga dan dendanya itu sekitar 305.000. Jadi kesimpulannya untuk aplikasi Aku Laku ini sebenarnya bagus ya guys. Untuk dendanya itu masih kooperatif lah dibilang. Apalagi di paylaternya itu dendanya masih ringan itu. Jadi kalau ada yang bilang di Aku Laku dendanya sampai 100% itu hoax ya teman-teman. Dan ini nanti tunggakan di Aku Laku akan segera saya bayar ya guys. Karena saya itu udah ketemu triknya cara bayar Aku Laku nggak pakai uang sendiri itu bisa guys. Nah buat kalian yang penasaran, kalian bisa tonton di video saya yang selanjutnya. Jadi intinya kalau kalian saat ini lagi ada masalah telat bayar di pinjol, belum bisa bayar, nggak usah dipaksa, cuek aja. Nggak usah terlalu dipikirin bunga dan dendanya. Mending kalian itu fokus ke kerjaan dulu sambil ditabung. Kemudian kalau bisa kalian juga harus jujur ke keluarga atau temen deket. Itu nggak apa-apa, jujur aja. Mungkin saat ini kalian yang belum mau jujur itu karena takut malu kan. Aduh nggak apa-apa lah, malunya itu paling bentar aja ya guys. Daripada ini jadi nambah beban kalian, kerja nggak fokus, jadi berantakan. Utang bukannya jadi lunas, malah kalian yang tambah stres guys. Oke, demikian dulu pembahasan kali ini. Silahkan subscribe jika informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.